Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni Novison. Baiklah, pada pertemuan kita ke-6 di mata kuliah SolidWorks ini kita akan membahas tentang revolve fitur. Adapun capaian pembelajaran kita pada perkuliahan kali ini tentang revolve, itu yang pertama, bagaimana cara menggunakan tool dari revolve fitur sendiri gitu. Yang kedua, memahami cara pemberian dimensi pada sketch untuk revolve. Yang ketiga itu adalah menggunakan tool sweep fitur. Nah, jadi untuk memenuhi capaian pembelajaran kita kali ini, kita akan coba membahas latihan 1 tentang handwheel, latihan 2 tentang flank, latihan 3 tentang wheel, latihan 4 tentang guide, latihan 5 tentang tool post, latihan 6 tentang ellipse, latihan 7 tentang counterpin, dan latihan 8 tentang paperclip. Baiklah, untuk pertemuan awal ini kita akan coba membahas tentang handwheel. Seperti biasa, sebelum kita menggambar, silahkan kita buka dulu SolidWorks. Silahkan diklik part. Oke, handwheel gambar kita seperti ini. Yang pertama perlu kita gambar adalah kita buka dulu new part, kemudian kita klik kanan right plane. Oke, klik kanan right plane, kemudian kita buat persegi dengan ukuran 50 kali 30. Di sini 30. Kemudian kita lanjutkan dengan cara convert entities. Oke, konstruksi tengah sini kita jadikan garis sumbu dengan cara silakan diklik garis tersebut, kemudian diaktifkan for construction sehingga garisnya berubah menjadi garis sumbu, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat setengah lingkaran dengan menggunakan perintah 3 point art. Silahkan kita klik 3 point art, silahkan diklik sembarang garis di sini terlebih dahulu, kemudian klik atas dan kita sesuaikan. Kemudian kita lakukan trim pada bagian sisi tengah. Kemudian baru kita beri dimensi sesuai ukuran yang kita inginkan, di mana tinggi ini berubah menjadi 45 mm. Ini kita ubah menjadi 45 mm. Kemudian jarak antara titik atas lingkaran dengan titik bawah tengah lingkaran itu adalah 16 mm. 16 mm. Kemudian jarak antara titik atas lingkaran dengan sisi bagian luar itu adalah 10 mm. Kemudian tebal dari lingkaran ini adalah 4 mm. Ini adalah 4 mm. Kemudian kita lanjut dengan pemberian dimensi pada bagian atas, itu adalah dari titik bagian ujung ini ke sisi sebelah kanan itu adalah 25. Setengah dari 25 berarti 12,5. Berarti ini kita ganti menjadi, diklik 2 kali, kemudian kita ganti 12,5. Kemudian jika dimensi ini sudah selesai kita berikan, maka kita lanjutkan dengan menggunakan perintah revolve. Oke, silahkan diklik fitur, kemudian di revolve. Oke, di sini kita yes kan,
dan gambar kita berubah menjadi seperti yang ada di depan. Jadi gambar sketch kita tadi dijadikan gambar dasarnya. Kemudian silahkan kita oke kan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memberi sisi bagian lingkaran bagian bawah dengan bagian atas itu adalah dibuat fillet sebesar 5 mm. Diklik fillet 5, klik bagian lingkaran ini dan silahkan diklik di sisi bagian bawah. Kemudian silahkan diklik tanda OK. Kemudian kita lanjutkan dengan cara bagian ini dengan cara kita klik di sini, kita klik dia di bagian right plane. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Oke, ini sketch-nya kita klik di right plane, klik kanan right plane, kemudian kita normal to kan, dan kita lanjutkan pengerjaan dengan bentuk seperti ini dengan cara nanti kita center strike slot. Oke, dengan cara silahkan kita tool oke 3 point Oke, kemudian kita beri dimensi jarak antara ujung ini dengan ujung sebelah kanan itu adalah 30, kemudian tingginya 25. Ini adalah 30, kemudian tinggi sisi ini adalah 25 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat center line di sisi bagian titik origin. Silakan diklik center line, kemudian kita tarik garis center line ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi tinggi antara sumbu ini dengan sisi bagian atas itu adalah 6 mm. Kemudian di sisi bagian bawah ini adalah 170, setengah dari 170 adalah 85 mm. Klik sisi titik origin, silahkan diklik ke titik bagian centernya. Ini adalah 85 mm. Kemudian silahkan diklik OK. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan revolve, itu 360 derajat. Oke, di sini silahkan kita klik center line tadi sehingga gambar kita berbentuk seperti donat. Oke, silahkan klik tanda OK. Kemudian kita lanjutkan ke gambar berikutnya adalah dengan cara membuat sketch pada sisi bagian ini. Sebelumnya kita harus mengaktifkan sisi bagian ini dengan cara mengklik tanda panah. Di sini kita diperintahkan untuk right plane. Silahkan kita right plane dulu, klik kanan right plane, kemudian kita normal to kan. Kemudian di sini silahkan kita aktifkan dengan cara
mengklik kanan di sisi bagian sketch ini, kita show-kan. Kemudian di bagian revolve-nya kita aktifkan show-kan. Silahkan diklik 2 kali. Oke, ini dia, klik kanan baru di show kan. Oke, sehingga akan membayang gambar seperti berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian garis ke bagian sisi dalam ke bagian sisi luar dengan menggunakan tangen out. Kemudian silahkan diklik line, kemudian kita klik garis lurus, klik kanan, tarik ke bagian tengah lagi, kemudian dia akan membentuk seperti ini. Oke, kemudian klik kanan, kiri ke tengah, kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah. Sebelum kita melanjutkan untuk pembuatan di bawah, alangkah baiknya kita klik line lagi, kita mulai dari titik tengah dari si lingkaran ini. Kita tarik garis lurus, kemudian kita escape lagi dan kita klik garis, kita lanjutkan ke sisi bagian ini. Klik kanan, klik bawah, kemudian kita arahkan kursornya ke titik sini. Kemudian kita beri dimensi dengan jarak antara titik bagian kiri dengan titik bagian sisi di tengah-tengah itu adalah 55 mm. Berarti titik tengah sini ke titik sini ini adalah 55 mm. Kemudian radiusnya adalah 29. Silahkan diklik garis ini adalah 29 mm. Oke, dia akan berubah bentuk sendiri. Kemudian kita oke kan, dan kita lanjut di sini, kita exit sketch, berarti kita keluar dari sketch. Silahkan diklik bagian kanan, kemudian kita tampilkan isometri berbentuk garis. Kemudian kita lanjutkan dengan create new sketch front plane. Nah, berarti di bagian front plane. Nah, klik kanan sketch, kemudian kita klik normal to, dan dilanjutkan membuat elips dengan tinggi 12, lebar 14. Silahkan diklik elips, kemudian kita mulai dari titik tengah sini, kemudian klik, dan silahkan diisi dimensi yang kita inginkan. Tinggi elips itu adalah 12, lebar elips itu adalah 14. Silahkan diberikan dimensi 14, kemudian di-OK-kan dan kita isometrikan. Kemudian kita fitur, kemudian kita klik sweep boss, di mana sweep boss ini akan membentuk sebuah gambar mengikuti kontur yang ada. Contoh di sini kita klik dulu lingkaran ini dengan cara mengklik sisi bagian sini bisa. Oke, klik lingkaran bagian bawah, kemudian ini untuk fitur dari sketch 3, sehingga gambar kita akan berbentuk mengikuti kontur. Silahkan diklik OK, dan kita isometrikan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memberi perintah. Di sini kita gunakan perintah adalah circular pattern. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah pernah membahas. Silahkan diklik circular pattern. Di sini kita swipe kan, dan sisi bagian parameter ini kita klik salah satu lingkaran yang ada. Oke, di sini jumlahnya 3 untuk 360. Kemudian kita klik tanda OK. Kemudian kita tampilkan secara isometri. Gambar-gambar yang tadi muncul itu kita nonaktifkan dengan cara klik kanan, di hide lagi.
sudah hilang. Kemudian ini kita aktifkan lagi sehingga garis yang bantu tadi menjadi hilang. Oke, setelah gambar ini selesai, maka dapat kita katakan bahwasanya gambar kita selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.